guys, welcome to back my channel. Perkenalkan, namaku Nurani Arina. Di sini aku akan ngevlog tentang sejarah Sunan Muria di Voktarium Pameran Residensi Tapangeli Muria di Kampung Budaya Pijiwetan. Nah, di sini kita disambut oleh Kak Irsyad. Beliau yang akan mengarahkan kita ke pameran-pameran yang akan kita kunjungi. Nah, pameran yang pertama ada kolektif Lembana atau lebih lengkapnya Lembana Art Grow System adalah sebuah kolektif seni yang berbasis di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Nah, di bawah ini ada makam Madura. Uniknya, makam Madura ini memiliki berbagai tradisi ziarah kubur yang kaya makna dan simbolisme yang mungkin berkaitan dengan penggunaan tembakau dalam konteks budaya dan spiritual. Nah, selanjutnya ada Candi Bata Merah adalah jenis candi yang dibangun menggunakan bahan utama batu bata merah alih-alih batu andesit seperti pada Candi Borobudur. Nah, selanjutnya ada Dapur Rewang yang merupakan inisiatif budaya yang menyoroti peran penting perempuan dalam tradisi gotong royong desa. Nah, selanjutnya ada karya dari Mas Febri. Karya ini menggunakan barang-barang bekas seperti tutup botol yang dilelehkan dan plastik bekas yang dilelehkan. Di sini ada gambar padi, karena dulunya tempat ini ada padi. Nah, ini adalah balik ke dinding. Balik ke dinding ini adalah sumber air di Desa Piji dulunya. Nah, di sini kan dulunya ada padi nih, itu karena ada sumber airnya. Tetapi sekarang tanah ini sudah gersang, jadi padi di sini tidak bisa tumbuh lagi. Nah, ini adalah karya dari Pak Faruk dan Mas Dipo. Di sini ada menggambarkan Sunan Muria dan Sunan Kudus. Nah, selanjutnya ada Kudus Street Art. Karya ini merupakan sebuah upaya representasi visual dari tema besar Muria, santri, dan kretek melalui perpaduan seni mural dan grafiti. Mitoni, yang merupakan bagian dari pelestarian tradisi Jawa yang syarat makna spiritual dan sosial. Umumnya, upacara mitoni ini melibatkan peralatan tradisional seperti air suci, bunga-bungaan, kain batik, dan makanan khas. Nah, selanjutnya ada karya dari Mbak Fitri Dwi Kurniasih. Beliau seorang seniman dari Yogyakarta yang dikenal melalui karya-karya grafisnya yang kuat secara visual dan saraf dengan kritik sosial. Ia menggunakan teknik seni grafis seperti cukil kayu, woodcut, dan etching untuk mengangkat isu-isu sosial, lingkungan, dan terutama perjuangan perempuan dalam masyarakat patriarkal. Nah, ini adalah tempat perjalanan Sunan Muria ke arah Sunan Kudus. Jadi, dulu jalan rayanya itu ada di sini, di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah arsip-arsip dari Bapak Budi Kusrianto. Karya ini lahir dari kolaborasi antara saya sebagai seniman dan bapak saya yang berprofesi sebagai tukang sablon, kata Pak Budi Kusrianto. Jadi kali ini kita akan mengunjungi pameran selanjutnya, ya ini bersama. Ada apa nih? Takut kedua, lari. Aduh. Nah, selanjutnya ada kolektif Matrahita. Agemen Among Jiwa adalah karya instalasi berbasis kain bekas yang diwujudkan dalam bentuk busana simbolik. Terinspirasi dari merenung bagaimana pakaian dan budaya dapat menjadi ruang spiritual sekaligus reflektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada karya dari Mas Ferry Arifianto. Berangkat dari pengalaman residensi di Kudus dan Desa Piji dengan pendekatan observasi yang membiarkan diri terbuka tanpa ekspektasi. Nah, ini ada karya dari Kak Melshana. Muria adalah ruang yang syarat makna, gunung, santri, dan kretek berpadu membentuk wajah Kudus yang khas. Dari ajaran Sunan Kudus lahir falsafah Gus Jigang, bagus ngaji dagang yang bukan hanya semboyan tetapi pedoman hidup masyarakat. Nilai ini terus hidup dalam denyut harian warga Kudus, dari aktivitas keagamaan hingga geliat ekonomi.
Nah, ini ada kolektif Arungkala, Museum Orang Biasa, Sejarah dan Ingatan Warga. Karya ini berpijak pada pendekatan history from below, yaitu sejarah yang disusun dari ingatan dan pengalaman orang biasa. Orang di sini meyakini bahwa keseharian warga Kampung Beji-Wetan menyimpan pengetahuan kultural yang tak kalah penting sejarah formal. Selama masa residensi, kami turut hidup bersama ritme kampung, mendengarkan cerita para simbah, ikut memasak bersama ibu-ibu hingga mengamati kerja arsitektur vernakular yang dilakukan oleh seorang kakek kampung. Semua ini menjadi fondasi bagi pengarsipan sejarah lisan dan pengetahuan lokal yang tumbuh secara organik di masyarakat. Nah, ini ada arsip-arsip pada zaman dahulu yang ditinggalkan oleh para bangsawan. Acara sudah selesai. Sekarang ada sambutan terakhir dari Kak Irsyad yang sudah mendampingi kita selama kita aktivitas di Kampung Budaya Beji-Wetan. Oke, jadi kali ini kita sudah selesai nge-vlog. Maaf bila ada kesalahan di tutur kata maupun perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment.